Sama-sama Videotron, mengapa Anies melenting, Prabowo kebanting? Katanya surveinya di urutan pertama begitu kan ya. Katanya di urutan pertama, terus kemudian surveinya itu bisa dipastikan menang satu putaran. Kenapa? Dengan ada sebuah video-video Gemoy seperti itu begitu kan ya. Bahkan konser Gemoy katanya begitu kan ya, yang dianggap ramai ya ternyata hanya segelintir orang mereka begitu kan. Banyak orang yang tertawa di situ begitu. Lihat saja ini bukan yang datang sedikit, tapi karena acaranya di atas lahan Food Estate, jadi nggak boleh diajak, takut rusak. Bisa dilihat bahwa saat ini reklame Videotron Anies Baswedan telah diturunkan, tidak lagi ditayangkan, padahal seharusnya dijadwalkan tayang selama 1 minggu, mulai dari tanggal 15 hingga 21 Januari 2024. Yang patut menjadi pertanyaan adalah alasan dibalik penurunan reklame Videotron, karena disebutkan diturunkan tanpa adanya alasan yang jelas. Padahal reklame ini dibuat oleh supporter dari Anies Baswedan menggunakan dana yang mereka kumpulkan sendiri. Kemudian juga dalam keterangan tertulisnya disebutkan bahwa reklame Videotron ini akhirnya harus diturunkan karena alasan yang di luar kuasa mereka. Patut menjadi pertanyaan, apa alasan dibalik penurunan video ini dan siapakah yang akhirnya memutuskan hingga akhirnya Anies Bubble dan juga supporter dari Anies Baswedan harus menerima keputusan dan juga menurunkan reklame Videotron Anies Baswedan yang sudah mereka pasang menggunakan dana mereka sendiri. Itu dungunya mereka yang berupaya untuk mencari cara menghalangi perubahan. Kan dengan berbuat semacam itu justru makin menjadi-jadi kecurigaan orang. Jadi sebetulnya biasakan aja bahwa bikin counter event, bukan untuk menghentikan sebuah event. Kalau event itu datang dari tim Anies, ya bikin counter event oleh 02 atau 03. Tapi semakin dihalangi, semakin orang mencari jalan. Kan nggak mungkin banjir itu ditahan oleh bendungan kan, justru karena bendungannya bobol maka jadi banjir tuh. Jadi kelihatannya udah banjir informasi bahwa akan ada kecurangan. Karena itu semua pihak yang menginginkan demokrasi siap-siap begitu dihalangi banjir itu ya diviralkan dalam bentuk kapiler-kapiler. Jadi bayangkan misalnya tuh seluruh pembuluh darah bangsa ini dialiri oleh kecurigaan tuh. Dan kita mulai lihat begini degup jantung kekuasaan itu makin panik kan. Hal-hal seperti itu kan sudah sering yang dilakukan oleh Prabowo. Beberapa kali begitu kan di Lampung lempar kaos di tengah jalan begitu kan, sehingga tidak ada orang yang mau mengambil begitu kan. Sering kejadian hal-hal serupa begitu kan. Tapi pada kenyataannya katanya surveinya di urutan pertama. Kenapa kok seperti ini begitu kan ya? Rupa-rupanya mereka sudah tahu bahwa apa yang terjadi selama ini jangan-jangan ini ya tidak laku mereka begitu kan ya. Kita sih senang ada kecurangan itu, karena itu menunjukkan ada kecemasan Jokowi kan. Jadi sebetulnya itu trade off dengan keadaan sekarang. Semakin potensi kecurangan terjadi, itu menunjukkan bahwa kepanikan di istana itu juga semakin menjadi-jadi itu. Jadi semua ada asbabun nuzulnya, ada dalilnya yang mesti kita ucapkan tuh. Nah, kepentingan kita adalah menjaga kecurangan itu, menjaga supaya kecurangan itu tidak terjadi, karena ini demokrasi, malu nanti di mata internasional tuh. Walaupun kemarin saya dengar pidatonya atau keterangan Pak Muldoko, nggak ada kecurangan kan, Pak Jokowi udah berjanji untuk menjaga demokrasi itu. Jadi semua yang diterangkan oleh Muldoko itu normatif aja. Tentu aja Muldoko mesti bilang nggak ada kecurangan kan, karena dia bagian yang paling taktis, justru ikut mengatur potensi kemenangan dukungan Pak Jokowi itu 02 kan. Ismail Drone Emprit, Fahmi kembali mengeluarkan analisis terkait pemasangan Videotron bareng Anies dengan Prabowo 18 Januari. Kedua Videotron tayang bareng pada 15 Januari. Videotron gratis dari Prabowo Gibran dan BCC Plaza, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat yang di-share oleh beberapa akun di Twitter. Demikian juga dengan Videotron Anies di Bekasi dan Jakarta yang di-share di Twitter tanggapan videonya. Pada tanggal yang sama juga ada informasi bahwa Videotron Anies diturunkan. Kita gunakan Google Trend untuk membandingkan pencarian atas Videotron Anies versus Videotron Prabowo dari periode 15
sampai dengan 18 Januari 2024 di Indonesia, khusus untuk pencarian di YouTube. Kata Fahmi. Videotron Anies memiliki puncak ketertarikan yang signifikan pada awal periode yaitu pada 15 Januari dan kemudian trennya menurun seiring berjalannya waktu. Puncak ketertarikan yang tinggi pada 15 Januari untuk Videotron Anies kemungkinan berkaitan dengan perkembangan penurunan iklan LED yang terkait dengan Anies Baswedan yang dibagikan ke akun Twitter Optimus Project. Videotron Prabowo di sisi lain memiliki tingkat ketertarikan yang relatif konstan dan sangat rendah selama periode yang sama, menunjukkan bahwa topik ini tidak memiliki perubahan signifikan dalam ketertarikan pencarian. Videotron Anies menunjukkan ketertarikan yang tinggi di beberapa spread di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, Aceh, Sumatera Barat, Banten, dan Kepulauan Riau, yang terlihat dari warna biru yang lebih gelap pada peta dan panjang bar di samping memiliki. Untuk Videotron Prabowo, ketertarikan terkonsentrasi di Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Namun peta menunjukkan warga yang lebih terang dan bar yang lebih pendek, menandakan tingkat ketertarikan yang lebih rendah dibandingkan dengan Videotron Anies. Berdasarkan grafik Google Trends dan informasi tambahan dari Twitter, berikut rangkuman analisis untuk Videotron Anies dan Videotron Prabowo. Fahmi berkesimpulan. Puncak ketertarikan untuk Videotron Anies terdapat lonjakan pencarian yang signifikan pada tanggal 15 Januari yang berkaitan dengan penurunan iklan LED yang mendukung Anies Baswedan. Hal ini menunjukkan adanya respon kuat dari masyarakat terhadap kejadian tersebut yang tercermin dalam aktivitas media sosial yang tinggi, termasuk beberapa itu dan likes pada pengumuman dari akun Twitter Optimus Project. Penggunaan tagar seperti tagar spot tambah Anies dan tagar pahit manis always with Anies serta dialog antara akun tersebut dan pengikutnya mengindikasikan adanya gerakan sosial yang terorganisir dengan pendukung yang emosional dan aktif. Ini bisa menjelaskan mengapa ketertarikan terhadap Videotron Anies menonjol di beberapa spread di Indonesia. Data menunjukkan adanya distribusi geografis yang spesifik dalam ketertarikan pencarian untuk Videotron Anies, menandakan bahwa beberapa wilayah memiliki basis dukungan yang lebih kuat atau terpengaruh lebih besar oleh kampanye atau gerakan terkait Anies Baswedan.